Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di video ini yang akan membawa kita dalam perjalanan waktu yang jauh ke masa-masa sebelum manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan. Kita sering mendengar bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Namun, tahukah Anda bahwa bumi ini pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang misterius jauh sebelum Nabi Adam? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kisah tentang Al-Hin, Al-Bin, dan bangsa jin yang pernah menguasai bumi ini. Semua ini adalah cerita yang penuh misteri, yang terkubur dalam kitab-kitab kuno dan legenda yang hilang. Bersiaplah untuk menyelami sejarah yang mungkin tidak kita pelajari dalam buku-buku biasa. Sebuah kisah yang penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak kita duga dan melibatkan makhluk-makhluk yang ada jauh sebelum kita. Mari kita mulai perjalanan ini. 1. Awal kehidupan bumi, Hin dan Bin. Sebelum jin menjadi penghuni bumi, ada dua ras misterius yang menguasai bumi ini, yaitu Al-Hin dan Al-Bin. Mereka tidak seperti manusia atau jin. Mereka adalah makhluk kecil dengan kekuatan dan kecerdasan yang terbatas, namun dengan naluri bertahan hidup yang sangat kuat. Mereka dikenal karena sifat liar mereka dan kecenderungan untuk hidup di tempat-tempat tersembunyi seperti gua-gua, hutan belantara, atau bahkan pegunungan yang tinggi. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mereka hidup dalam keadaan primitif, tidak memiliki kemampuan berbicara seperti manusia, namun memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang luar biasa. Mereka berkelompok dalam koloni-koloni besar dan berperang satu sama lain untuk mendapatkan tempat dan sumber daya. Kekuatan mereka yang besar dan agresivitas tinggi menyebabkan mereka sulit untuk diawasi. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Hin dan Al-Bin adalah makhluk yang lebih mirip dengan makhluk purba. Mereka tidak mengenal agama, tidak memiliki kebudayaan seperti manusia, namun mereka sangat tergantung pada alam dan memahami berbagai aspek kehidupan melalui indera mereka. Legenda mengatakan bahwa mereka percaya bahwa matahari dan bintang-bintang adalah sumber kehidupan mereka. Mereka menyembahnya dengan cara yang tidak pernah dimengerti oleh makhluk lain. Seiring waktu, perang antar Al-Hin dan Al-Bin semakin meningkat. Tidak ada yang tahu persis mengapa mereka bertikai, tetapi kemungkinan besar karena sumber daya yang terbatas, serta ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim atau lingkungan mereka. Akhirnya, dua ras ini punah, dan bumi yang semula dihuni oleh mereka menjadi kosong. 2. Bangsa jin dan kejatuhannya. Setelah kehancuran Al-Hin dan Al-Bin, datanglah bangsa jin yang merupakan makhluk yang tercipta dari api. Jin ini adalah makhluk yang memiliki kebebasan lebih besar dibandingkan dengan Al-Hin dan Al-Bin. Mereka dapat berpindah tempat dengan cepat, memiliki kekuatan luar biasa, dan kemampuan untuk mengubah wujudnya sesuai dengan kehendaknya. Bangsa jin membangun peradaban mereka sendiri, menciptakan kota-kota besar yang mungkin saat ini masih menjadi misteri bagi kita. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa mereka memiliki teknologi dan pengetahuan yang sangat maju, jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia pada zaman tersebut. Mereka membangun struktur-struktur megalitik, merancang kota yang tidak hanya besar, tetapi juga penuh dengan kemajuan teknis. Namun, seperti halnya makhluk lainnya, bangsa jin mulai melampaui batas. Mereka yang awalnya hidup dalam ketaatan kepada Allah, menjadi sombong dan melupakan tujuan mereka. Mereka mulai bertikai satu sama lain, menciptakan kerusakan di bumi, dan mengabaikan hukum yang telah ditetapkan untuk mereka. Keangkuhan ini akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Dalam kisah ini, kita juga mendengar tentang iblis, salah satu dari jin yang paling taat. Iblis awalnya adalah makhluk yang paling mulia di kalangan jin. Namun, ketika Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dengan alasan sombong dan merasa lebih baik dari Adam. Keputusan iblis untuk menentang perintah Allah menjadi salah satu kisah tragis yang menandai awal dari kerusakan besar yang terjadi di bumi. 3. Perang besar dan timpangnya kejahatan. Setelah keangkuhan dan kesombongan melanda bangsa jin, mereka terlibat dalam peperangan yang sangat dahsyat. Dalam perang ini, banyak wilayah di bumi yang porak-poranda, dan banyak di antaranya yang belum pernah ditemukan kembali oleh manusia. Perang antar bangsa jin ini mengakibatkan kehancuran yang begitu besar, hingga menciptakan kerusakan yang sangat parah di bumi. Allah memutuskan untuk mengirimkan para malaikat untuk menumpas kebobrokan yang terjadi di bumi. Dalam beberapa riwayat, para malaikat ini diutus untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan bumi ke keadaan yang semula, namun banyak dari bangsa jin yang tetap tidak mau taat. Perang besar ini akhirnya menyebabkan mereka terdesak dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun sebagian besar dari peradaban bangsa jin punah, dan mereka hanya meninggalkan reruntuhan yang sangat misterius di berbagai tempat.
Banyak yang beranggapan bahwa situs-situs megalitik yang kita temui saat ini adalah sisa-sisa dari peradaban mereka, seperti piramida, kota yang hilang, dan gua-gua tersembunyi. Apakah ini semua benar-benar warisan bangsa jin atau hanya spekulasi belaka? Tidak ada yang tahu pasti, namun jejak-jejak ini tetap menjadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan dan sejarawan. 4. Malaikat dan kehadiran Nabi Adam. Setelah kehancuran besar yang disebabkan oleh bangsa jin, Allah mengumumkan kepada malaikat bahwa Ia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, yaitu manusia pertama, Nabi Adam. Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya, bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Di surah Al-Baqarah ayat 30. Namun Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Keputusan Allah untuk menciptakan manusia bukanlah tanpa alasan. Allah mengetahui bahwa manusia memiliki potensi untuk membawa perbaikan, meskipun mereka juga memiliki potensi untuk membuat kerusakan. Manusia diberikan kebebasan memilih, diberikan ujian dan tantangan yang akan menguji sejauh mana mereka bisa menjaga kebaikan dan keharmonisan di bumi. Proses penciptaan Nabi Adam sendiri merupakan sebuah keajaiban. Dari tanah liat yang diambil dari berbagai tempat di bumi, Allah menciptakan manusia pertama ini. Malaikat diperintahkan untuk menyaksikan proses penciptaan Adam, dan pada saat itu, mereka mulai menyadari bahwa manusia akan menjadi makhluk yang luar biasa, yang memiliki akal dan hati, dan yang akan memainkan peran besar dalam sejarah bumi ini. Kisah penghuni bumi sebelum Nabi Adam mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa bumi ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dan penuh dengan makhluk-makhluk yang memiliki peran masing-masing dalam perjalanan waktu. Kedua, bahwa kita manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Kisah Al-Hin, Al-Bin, dan bangsa jin mengingatkan kita bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki peran dan takdirnya. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga untuk menjaga bumi yang telah diberikannya kepada kita. Keputusan Allah untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah menunjukkan bahwa meskipun makhluk sebelumnya mungkin telah gagal, ada harapan baru yang datang bersama kedatangan manusia pertama. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih memahami kehidupan, takdir, dan peran kita di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.